Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu, para ikhwatal iman, para dhuyufullah, para dhuyufur rahman, para calon tamu-tamu Allah, para calon tamu-tamu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik jemaah umroh ataupun para calon jemaah haji yang insyaallah akan selalu dan selalu dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Para ikhwatal iman, pada tayangan video kali ini insyaallah akan menjawab salah satu pertanyaan yang mana datangnya pertanyaan ini dari salah satu akun yang bernama Amin Istanbul 8391. Nah, Masya Allah, Amin Istanbul ya. Istanbul ini setahu saya kota yang ada di negara Turki. Ada Istanbul, ada Ankara. Mungkin ini ada di Istanbul apa keturunan Turki. Wallahu alam ya. Gak apa-apa, abaikan aja masalah Istanbulnya. Yang terpenting pertanyaannya ini yang harus betul-betul disimak dan diperhatikan. Bisa dilihat di depan layar ya. Maaf Ustadz, apakah ATM di Madinah atau di Mekah berbahasa Indonesia? Uangnya rupiah atau rial? Nah, mungkin yang dimaksud Amin Istanbul ini khawatir nanti pada saat mau mengambil uang di Madinah atau di Mekah itu kesulitan. Seperti itu ya. Karena nggak ada bahasa Indonesia. Kalau di Indonesia kan udah bahasa kita sendiri gitu kan. Bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Tapi kalau di sana yang disediakan di mesin ATM itu bahasa Inggris dengan bahasa Arab. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Jadi terkait dengan pertanyaan Amin Istanbul ini, bahasanya di sana cuma dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, seumpama Mas Amin ini nggak paham, nggak ngerti dengan dua bahasa ini, ya paling tidak ajak teman yang berpengalaman, yang satu grup atau satu rombongan. Ya, nggak mungkin lah satu grup atau satu rombongan 40 orang atau 30 orang nggak ada yang berpengalaman. Paling tidak ya minta tolong, seperti itu ya. Syukur-syukur ada yang satu kamar misalnya 4 orang, ada yang muda tuh, masih anak muda, diajak. Yuk kita jalan-jalan dekat masjid sambil lalu saya mau minta tolong, mau ngambil uang, seperti itu. Nah, jadi caranya seperti itu, ajak orang yang berpengalaman. Itu jawaban dari saya yang pertama, bahwa mesin ATM di Arab Saudi, di Mekah atau di Madinah itu menyediakan dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kemudian jawaban saya yang kedua terkait dengan uangnya gitu loh. Itu uang real. Uangnya itu keluarnya uang real Bapak Ibu, bukan rupiah. Nah, nominalnya itu paling kecil biasanya 50 real Saudi. Itu setahu saya, nggak tahu kalau sekarang ya. Mungkin ada yang 20 real, ada yang pecahan 10 real, 5 real. Walau alam, saya kurang paham. Tapi yang jelas mata uangnya itu Bapak Ibu uang real, bukan uang rupiah. Namun ini ada satu hal penting yang perlu saya sampaikan. Ya, ini merupakan informasi penting Bapak Ibu terkait dengan seseorang ingin mengambil uang di ATM sana. Jadi sebelum berangkat tolong periksa ATM Bapak Ibu. Jadi sebelum berangkat itu diperiksa dulu. ATM-nya itu ada logo Mastercard-nya atau Visa gitu ya. Nih bisa dilihat di depan layar seperti ini. Ini logo yang ada Mastercard-nya, ada logo Visa-nya. Ini bisa support maksudnya ya, connect di sana. Nah, kalau nggak ada yang seperti ini, Bapak Ibu, misalnya ATM biasa, itu nggak bisa ditarik tunai di sana. Ini yang juga harus diperhatikan. Jadi sebelum berangkat menuju dua tanah suci Mekah Madinah, kalau memang ada niatan ingin mengambil uang di sana, ingin tarik tunai di ATM sana, itu tolong dicek dulu kartu ATM-nya ada logo Mastercard-nya atau tidak, ada logo Visa-nya atau tidak. Karena pengalaman saya sendiri Bapak Ibu, saya awal-awal itu kan kurang paham ya kan. ATM saya kan BNI nih. Nah, itu masih biasa, masih nasional, bukan internasional. Nah, nyampe di sana itu ceritanya ada jemaah yang nitip untuk dibelikan karpet. Gitu loh. Ada jemaah yang dari Semarang, karpet dengan sejadah. Nah, dia telepon, Ustadz minta nomor rekeningnya. Saya kasih. Padahal itu karpet mahal kan.
Jadi saya sendiri kan kebingungan, nggak ada uang untuk nombokin Bapak Ibu. Nah kebetulan uang udah ditransfer, ya kan. Sementara saya nggak bisa tarik tunai di sana karena ATM-nya nggak support gitu loh. Nggak bisa connect karena nggak ada logo Mastercard-nya, nggak ada logo Visa-nya. Adanya cuma ATM bersama, ada link apa gitu kan. Nah seperti itu. Makanya harus dicek sebelum keberangkatan kedua Tanah Suci Mekah Madinah. Karena sekarang ini udah nggak zaman ya, orang membawa uang cash itu udah nggak zaman. Nah, sekarang itu pengen yang simple gitu kan. Paling ya bawa uang ala kadarnya untuk keperluan di jalan, pada saat di bandara, pada saat turun dari pesawat. Mungkin pengen nyemil atau apa. Sekarang udah zamannya udah modern, Masya Allah, tabarakallah, yaitu semua pakai ATM seperti itu. Itu pun lebih simple dan lebih aman menurut saya. Ini informasi yang pertama yang harus diperhatikan. Kemudian informasi yang kedua, pada saat Bapak Ibu nanti mengambil uang di ATM, tolong hati-hati dan waspada. Satu, sebagaimana yang sering saya sampaikan, tanah suci tidak menyebabkan orang menjadi suci Bapak Ibu. Masih banyak tindakan kejahatan-kejahatan yang ada di dua tanah suci Mekah Madinah. Ini belajar dari pengalaman saya sendiri loh Bapak Ibu. Apa sebab? Karena setelah saya perhatikan, tidak sedikit di antara jemaah umroh yang kadang masih kecopetan, ada yang dihipnotis segala macam. Ternyata tanah suci tidak menyebabkan orang menjadi suci, tergantung niatnya kita loh Bapak Ibu. Sehingga nanti nih triknya seperti ini, kalau mau ngambil uang, ya paling tidak ajak teman 2 atau 3 orang pada saat transaksi gitu loh. Ya, ketika ngambil uang. Karena ini ada satu kejadian kemarin Bapak Ibu, sebelum pandemi tapi bukan jemaah saya sendiri, cuman kebetulan saya ketemu gitu loh. Itu di mana? Di Mekah. Bapak-bapak ini tarik tunai, kalau di kurs rupiah, karena uangnya rial kan, kalau di kurs rupiah itu sekitar 7 jutaan. Karena penjelasannya dari si bapak ini, pertama narik 500 rial, kedua 500 rial, ya kan? Dan ketiga kalinya itu kalau tidak salah 250 rial apa 300 rial. Intinya kalau di krus kata si bapak ini sekitar 7 jutaan. Nah, seingat bapak ini lah ya, ada 2 orang yang nabrak gitu loh. Ada 2 orang yang nabrak. Tapi bapak ini nggak punya firasat buruk sama mereka. Tapi ujung-ujungnya nyampe di hotel, ya ternyata uangnya ludes Bapak Ibu. Nah, makanya nanti pada saat mengambil uang transaksi di mesin ATM itu hati-hati, karena bisa saja Bapak Ibu, ya yang namanya orang jahat gimana ya, dengan segala macam cara, dengan segala macam acting, bahkan dia mungkin bisa ngumpet-ngumpet. Nah, kalau orang jahat kan udah tahu nih, wah ini nih ATM nih, seringkali orang Indonesia ngambil di sini, jemaah Indonesia misalnya, ini kita pantau aja dari kejauhan. Nah, nggak mungkin lah satu orang pelakunya, mungkin kalau komplotan itu 2 atau 3 orang seperti itu. Ada yang di sebelah sana, sebelah kiri, sebelah kanan, dan dari tempat-tempat yang lain. Jadi mesti udah janjian gitu loh. Karena kalau udah ATM mesti identik dengan orang ngambil uang. Makanya tolong hati-hati. Dan setelah saya perhatikan, orang Indonesia itu kan kadang satu, kalau belum berpengalaman kan kebingungan. Narik uangnya gimana, kemudian kadang masih dihitung tuh di depan mesin ATM-nya itu. Ini berapa rial ya? Ini kalau dirupiahkan berapa rial ini? Ini 100 rial. Ini masih dihitung di depan itu, di depan mesin ATM. Makanya jangan sekali-kali lengah pada saat mengambil uang di mesin ATM. Nah, kemudian informasi yang ketiga, ini dari saya pribadi Bapak Ibu, saya akan menjelaskan lokasi-lokasi mesin ATM yang ada di kota Mekah atau yang ada di kota Madinah. Paham ya? Nah, saya akan jelaskan yang di Madinah dulu. Jadi untuk mesin ATM yang di Madinah, Bapak Ibu, itu setahu saya adanya di dekat pintu 339. Nah, perlu saya sampaikan, pintu 339 ini bukan yang di dalam masjid, tapi yang ada di luar pagar, ya, yang tulisan yang pelangnya itu merah, ya, warnanya merah, kemudian tulisannya putih, itu yang nempel di pagar luar.
Karena banyak kemarin itu, Ustadz saya ke sana kok nggak ada, ternyata dia itu yang dilihat pintu yang di dalam, karena pintu yang di luar itu belum tentu sama dengan yang di dalam. Satu contoh 339 ya, pintu luarnya, tapi di dalam kadang pintu 12, 13 seperti itu. Ini yang saya maksud yang pintu di pagar di luar. Jadi itu lurus mesin ATM. Kalau dari Masjid Nabawi itu sebelah kanan, di dekat Starbucks ya, ada orang jual coffee shop di situ, itu Starbucks, itu sebelah kanan. Nah, silahkan di situ ada. Nah, kalau dari mana, dari arah hotel misalnya mau masuk ke Masjid Nabawi, yang lurus dengan pintu 339 itu sebelah kiri, ya. Nah, ini yang perlu saya informasikan, lokasi pertama. Nah, lokasi yang kedua itu adanya di At-Thaibah Center. Ya, At-Thaibah Center ini pusat perbelanjaan Bapak Ibu. Di sana tidak hanya menyediakan mesin ATM, tapi kalau Bapak Ibu jenuh di hotel, kemudian udah iktikaf di masjid, pengen nyantai, pengen relax di situ kan, pengen ngopi atau mungkin lihat-lihat jam apa segala macam, pokoknya di sana di At-Thaibah Center. Itu kalau tidak salah sejajar dengan pintu 330 apa 331. Pokoknya sederetan itulah ya. Lurus banget. Jadi kalau dulu kan ada tuh di pintu utama King Fahad Bapak Ibu. Tapi kemarin waktu saya umroh di bulan Oktober 2023 ini, mesin ATM yang persis yang lurus dengan pintu utama King Fahad yang sejajar dengan pintu 333 itu udah dibongkar. Nggak tahu apa diperbaiki, apa mau direnovasi, wallahu a'lam. Saya sendiri nggak paham ya. Tapi kalau dulu di sana ada namanya Bangkal Ahli. Kalau yang di mana di dalam At-Thaibah Center itu ada Bangkal Bilad, Bang Al-Bilad begitu ya tulisannya. Itu ada di dalam. Jadi pas masuk Bapak Ibu, kalau dari Masjid Nabawi masuk di pintu utamanya itu, pintu utama apa namanya At-Thaibah Center itu di sebelah kiri. Adanya di situ. Biasanya udah antri gitu kan. Para jemaah haji, para jemaah umroh itu antri di situ. Itu lokasi yang kedua. Nah, kemudian lokasi yang ketiga, karena gini, kenapa saya jelaskan lokasi-lokasi mesin ATM yang ada di Madinah? Karena belum tentu jemaah Indonesia itu yang sejajar dengan pintu 339. Kadang ada juga yang sejajar hotelnya loh, maksudnya. Ada yang sejajar dengan pintu 333, ada yang sejajar dengan pintu 326, dan seterusnya. Makanya saya ingin memberikan informasi terkait dengan mesin ATM ini, lokasi-lokasinya di mana gitu loh. Jadi kalau di Madinah, sekali lagi lokasi yang ketiga itu adanya di pintu 327, 326, 327 sederetan itu ya, karena antara pintu 326 dengan pintu 327 itu dekat. Itu adanya di bangunan Hotel Movenpick. Nah, itu di situ Masya Allah ada sekitar 2 atau 3 mesin ATM di situ ya. Sehingga kenapa saya harus menginformasikan lokasi-lokasi seperti ini? Karena tidak sedikit, tidak jarang di antara jemaah umrah, bahkan jemaah saya yang kemarin yang waktu Oktober itu bertanya, Ustaz, di mana di sini tarik tunai? Mesin ATM yang dekat itu sebelah mana? Nah, nanti kan kalau udah lihat video saya, oh berarti di sini nih kata Pak Ustadz gitu kan. Jadi udah ada sedikit gambaran dari sekarang sebelum berangkat gitu loh Bapak Ibu. Paham ya? Itu lokasi yang ketiga. Nah, lokasi yang keempat itu agak jauh. Agak jauh. Lurus dengan pintu utama King Fahad yang ngarah ke Jabal Uhud, tapi adanya di ini nih. Ada di hotel namanya Royal Inn Nuzul, sebelah kanan tapi ya. Di Al-Madin apa-apa itu ya. Ada hotel di situ. Itu persis di lobi hotelnya ada mesin ATM. Ada juga di Royal Inn Nuzulnya itu ada juga ya, persis kalau masuk itu langsung ngelihat mesin ATM, tapi ada di lobi hotel. Jadi harus masuk hotel dulu baru ngelihat nanti Bapak Ibu. Paham ya? Itu lokasi yang keempat yang ada di kota Madinah. Kemudian untuk lokasi mesin ATM yang ada di kota Mekah, seumpama Bapak Ibu hotelnya itu sejajar dengan WC nomor 3, karena kebanyakan sih jemaah umroh Indonesia itu yang ngarahnya ke sana, WC nomor 3 atau sejajar dengan Istana Raja di Ajiat. Jadi kalau misalkan ya kan, misalnya hotelnya Bapak Ibu
yang sejajar dengan itu, kebetulan gitu kan. Itu persis kartu ATM, mesin ATM-nya itu di belakang WC nomor 3 atau toilet nomor 3. Ya, ada di bangunan hotel, di bawah bangunan hotel namanya Sofwah Orchid. Di situ ada 2 atau 3 mesin ATM. Tapi sekali lagi, seperti yang saya sampaikan tadi, karena di sana cukup padat gitu loh. Tolong hati-hati pada saat transaksi gitu kan, pada saat ngitung uang, pada saat ngantongin uang, tolong hati-hati. Karena mohon maaf, kalau udah di Mekah seperti itu, apalagi dalam kondisi padat, kita sulit membedakan mana orang jahat, mana orang baik. Disangkanya orang baik semua ya, orang ibadah semua, tapi kan ada tuh sebagian orang yang punya niat jahat. Makanya sekali lagi perlu saya sampaikan, perlu saya tekankan bagi para calon jemaah umroh yang nantinya mau tarik tunai di mesin ATM di Mekah. Karena di mesin ATM di Mekah ini, waduh, kadang antrinya luar biasa. Tolong hati-hati, jangan sampai menghitung di depan mesin ATM. Udah, kalau udah narik misalkan, udah kantongin atau taruh di tas. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, harus membawa teman, mungkin bisa 1 atau 2 orang seperti itu ya, supaya lebih aman. Ya, itu lokasi yang pertama, ada di belakang toilet nomor 3 di bawah bangunan hotel namanya Hotel Sofwah Orchid. Nah, lokasi yang kedua adanya itu di bangunan yang besar di Tower Saah, namanya Tower Jam, di bawah bangunan jam itu Bapak Ibu, adanya di situ. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu keluar dari pintu utama King Abdul Aziz atau Malik Abdul Aziz, itu lurus sekali, tapi agak sebelah kanan loh ya. Nah, itu di bagian basement ada sekitar 3 atau 4 mesin ATM, ada di lantai 1, ada juga di lantai 2. Paling banyak menurut saya di sana Bapak Ibu. Ya. Jadi pertama masuk, jangan langsung belok kiri. Pertama masuk di pintu utama, jalan sedikit, kemudian nanti ada tanda panah ATM gitu kan, ada juga di sana tulisan ya, penunjuk arah ATM. Itu di situ menjajar seperti itu Bapak Ibu, banyak banget. Ada di basement ya, di lantai bawah, ada di lantai 1, juga ada di lantai 2. Itu lokasi yang kedua. Nah, lokasi yang ketiga adanya Bapak Ibu itu di bangunan hotel namanya Hilton Tower. Hilton Tower itu kalau dari pintu utama King Abdul Aziz itu ngarahnya ke sebelah kanan, persis di pojokan. Tapi di sana rawan Bapak Ibu. Jadi mendingan di itu tadi ya. Di mana? Di bangunan Tower Zam-Zam itu. Di Tower Jam itu Bapak Ibu. Di sana banyak sekali cari tempat-tempat yang agak sepi lah seperti itu ya. Kemudian lokasi yang keempat itu adanya di bawah hotel, di bawah bangunan hotel namanya Darut Tauhid atau Intercontinental, nama hotelnya. Seperti ini nih. Nah, kalau tadi itu Hotel Hilton Tower. Pokoknya berdampingan situ. Di hotel Hilton Tower ini Bapak Ibu sekalian, itu di dalam banyak. Ya, bukan hanya di luar, di dalam banyak, ada di lantai 1, ada di lantai 2, ada juga. Nah, tapi yang lokasi yang nomor 4 ini adanya di luar. Persis di bawah Hotel Darut Tauhid atau Intercontinental yang sejajar dengan Gate King Fahad atau Babul Malik Fahad. Lurus banget di situ Bapak Ibu. Pokoknya nggak usah bingung-bingung, nggak usah khawatir. Tapi ini sekedar masukan dan saran dari saya. Tolong selalu waspada dan hati-hati, karena sekali kejahatan mesti ada di mana-mana Bapak Ibu. Kejahatan mesti ada di mana-mana. Ya, bukan hanya di luar tanah haram, tapi di tanah haram itu sendiri pun masih ada tindakan-tindakan kejahatan. Ini saya belajar dari pengalaman saya pribadi. Satu, masih banyak jemaah yang nangis-nangis kecopetan. Masih banyak jemaah yang nangis-nangis kadang dihipnotis. Ya, jadi tolong selalu waspada dan hati-hati. Jadi ini sedikit jawaban dari saya pada Amin Istanbul. Jadi di Madinah tadi sudah saya sampaikan lokasinya sebelah mana, di Mekah juga saya sampaikan lokasinya di sebelah mana. Kemudian uangnya itu kalau ditarik, itu keluarnya bukan uang rupiah tapi real. Nah, sementara mesin ATM-nya itu ada 2 language, ada 2 lughah, 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dengan bahasa Arab. Saya rasa paham ya Bapak Ibu.
Jadi ini sedikit informasi dari saya. Mudah-mudahan yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afa minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.